Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita mau coba untuk bikin simulasi pendaftaran seleksi melalui jalur afirmasi atau KETM. Nah, sebenarnya afirmasi itu salah satu jalur yang ada di PPDB Jabar 2020, peruntukannya untuk SMA dan SMK. Untuk SMA itu bisa milih dua pilihan ya, bisa di dalam atau luar zonasi, sedangkan untuk SMK bisa milih dua pilihan SMK dengan jalur yang sama atau satu SMK dengan dua program atau kompetensi keahlian yang berbeda. Selanjutnya sebetulnya seleksi untuk jalur afirmasi ini based on atau berdasarkan pemeringkatan jarak ya. Jadi sekali lagi tetap aja jarak antara domisili kita tinggal dengan SMA atau SMK yang kita tuju. Nah, itu seleksinya. Oke, sekarang saya coba sudah bikin sedemikian rupa. Saya coba ada nama Mulki, ada alamatnya di Sukamelang, Kecamatan Kroya. Kemudian sini saya sengaja bikin latitude atau titik koordinatnya sesuai dengan yang di input di persyaratan umum kemarin ya. Pastikan ya kalau Anda mau coba pakai aplikasi ini, nanti ada di link di deskripsi di bawah ini ya. Oke, nah kalau yang masih bingung mau menentukan titik koordinat sekolah tujuan, nah kembali lagi saya ulas ya. Kita bisa langsung cari di Google Map ya. Google Maps. Kalian bisa pakai PC atau pakai laptop atau pakai HP juga bisa. Oke, misalnya kita langsung bisa ketikkan nama sekolah yang kita ingin tahu titik koordinatnya. Saya ambil contoh SMA Negeri 1 Gabus Wetan karena memang saya tinggalnya lumayan dekat ya dengan SMA ini. Oke, nah ini akan muncul seperti ini. Nah, oke, ini ada lokasinya. Kalau sekolah tuh biasanya tampilannya seperti, nah ini. Ya bisa kita klik, kemudian akan muncul SMA 1 Gabus Wetan. Nah, berarti sudah betul ya. Caranya untuk mencari titik koordinat itu sebetulnya gampang ya. Caranya kita tinggal klik kanan ya. Klik kanan di mana kita mau mencari titik koordinatnya. Sorry. Kita ulang ya. Klik kanan. Ini sudah betul tampilannya SMA Tugas Wetan. Kita klik kanan saja. Kemudian kita tinggal klik ada apa di sini. Nah, nanti akan muncul deskripsinya dan salah satunya yang kita butuhkan adalah titik koordinat. Misalnya kita mau coba yang lain, kalau nanti SMA kita coba sekarang yang SMK, kita ganti aja ya. Oke, kita langsung klik search atau telusuri. Oke, nah di sini akan muncul beberapa sekolah. Karena memang kita pencariannya tentang sekolah ya, maka yang muncul biasanya rata-rata tentang sekolah juga kalau di Google Map tuh. Nah, ada SMK Gabus Wetan, ada SMK Seni, ada SMK Negeri 1 Bongas, SMA 1 Gabus Wetan yang tadi kita sudah cari, kita cross check. Nah, sama kan seperti yang tadi ya. Nah, yang kita mau pilih itu SMK Negeri, sama ya. Tinggal kita klik kanan, kemudian kita bisa klik lagi ada apa di sini. Kemudian akan muncul penjelasannya. Nah, kita bisa copy paste titik koordinatnya. Dan itu caranya ya, kan bisa praktekkan nanti. Oke, kalau sudah kita bisa langsung masukkan titik koordinat kita supaya bisa mengcompare kalau misalnya kita ngambil di SMA atau SMK sini kira-kira skornya berapa ya. Kita bisa pakai aplikasi ini. Sekali lagi akan saya tautkan di linknya di deskripsi di bawah ini ya. Oke, skor itu diambil dari Juknis. Artinya ketika jarak antara satuan dengan yang lain itu tidak dihitung langsung, tapi akan dikonversi ke skor yang memang ada jarak intervalnya. Nah, ini contohnya ya. Dari 0 sampai 1000 meter itu skornya 395 dan seterusnya. Oke, kita akan masukkan titik koordinat sekolah yang kita inginkan supaya kita tahu kira-kira skornya itu berapa dan kita bisa membandingkan, karena memang sekali lagi seleksinya itu menggunakan jarak ya, jarak. Oke, supaya lebih paham, ini yang saya warnai atau saya highlight hijau itu manual, bisa diisi. Kalau yang kuning itu udah otomatis ya, sudah ada rumusnya di situ. Dan yang biru itu berarti menunjukkan sekolah mana yang dianjurkan lah berdasarkan aplikasi ini.
Kita coba di sini kita masukkan titik koordinat dari SMA atau SMK yang kita inginin untuk masuk ke situ. Nanti akan keluar jaraknya berapa dari domisili kita ke SMA atau SMK tersebut. Kemudian ini akan muncul skornya juga. Sekali lagi skornya itu sudah ada di intervalnya di Juknis ya, bisa dilihat. Kemudian ini ada sekali lagi ada dua sekolah yang direkomendasikan, karena memang saya sengaja bikinkan dua yang direkomendasikan ya. Yang pertama itu SMK ya 4, karena memang jaraknya di bawah 1 kilo ya, dan nilainya pun paling tinggi 395. Kemudian yang disarankan yang kedua itu yang SMK 2 ya, yang diinginkan 2 itu karena poinnya juga 393. Saya highlight aja supaya lebih paham ya. Jadi kalau misalnya mau ngambil afirmasi, kalau kita pakai file ini supaya kayak simulasi, dianjurkan untuk mengambil SMK yang memang direkomendasikan, karena sekali lagi seleksi awalnya itu melalui pemeringkatan jarak dari domisili kita berada ke SMA yang dituju. Nah, kita langsung saja contoh simulasinya untuk yang SMA ya. Ini jalurnya afirmasi. Kalau SMA sekali lagi itu kita bisa milih 2 pilihan SMA di dalam atau luar zonasi. Oke, kita ambil contoh. Pilihan pertama itu SMA 1 Alam Raya, kemudian pilihan keduanya ada SMA 2 Alam Raya. Alamatnya yang pertama itu di bumi, yang kedua itu di bulan. Oke. Kuotanya itu yang pilihan pertama 3 siswa, sedangkan pilihan yang keduanya itu hanya 2 siswa kuotanya. Oke, sekali lagi akan seleksinya berdasarkan jarak. Tapi kalau misalnya sama, maka pemeringkatannya itu berdasarkan usia yang lebih tinggi. Makanya saya di sini cantumkan ada umur saat mendaftar ya. Kita langsung saja coba, ada Dianto, ada Fajar, ada Brian, ada Mulki, ada Elsa, ada Dita. Saya masukkan titik koordinat SMA tujuannya sama semua, yang beda adalah titik koordinat domisili sesuai tempat tinggal mereka. Maka saya juga cantumkan umur saat mendaftar ya, saat mendaftar. Kalau di aplikasi mah itu otomatis karena mencantumkan tanggal lahir ya. Nah, kalau yang di sini itu setelah diisi secara penuh, secara lengkap, maka akan muncul jarak ya. Jaraknya itu dari domisili ke SMA 1 Alam Raya dan akan keluar skor jaraknya. Oke, kalau dilihat di sini yang dibutuhkan itu 3 siswa ya. Sekali lagi bekerja melalui pemeringkatan jarak. Yang dibutuhkan kuotanya 3 siswa. Nah, kita bisa lihat yang sudah pasti masuk itu Brian karena paling dekat, kemudian ada Mulki dan juga yang tiganya ada berapa orang? Ada 3 orang, ada Dianto, ada Fajar, ada juga Ersa. Nah, kalau yang sama gimana? Maka kalau ada jarak yang sama atau sekolahnya sama, maka akan dirankingkan sesuai usia dengan usia yang lebih tinggi. Nah, kita coba masukkan ya. Makanya tadi saya masukkan juga umur saat mendaftar. Kita coba. Oke, maka hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Antara Dianto, Fajar sama Elsa, yang masuk itu adalah Dianto ke pilihan pertama itu. Kenapa? Karena kita bisa lihat di situ Dianto saat mendaftar umurnya sudah 17, sedangkan Fajar itu 16 dan Elsa itu 15. Jadi yang akan masuk ketika skornya sama setelah di ranking, maka akan di ranking kembali menggunakan pemeringkatan usia yang lebih tinggi. Nah, untuk yang nggak masuk kayak Fajar, Elsa sama Dita, secara sistematis akan dilimpahkan ke pilihan yang kedua ke pilihan SMA yang kedua. Kita anggap mereka ngambil pilihan 2-nya sama aja ya. Nanti ketika mereka dilimpahkan ke pilihan 2, maka cara seleksinya tidak sama dengan yang di pilihan pertama, karena kalau yang di pilihan kedua mereka hanya akan di ranknya atau ada di shortnya itu hanya berdasarkan jarak saja. Nah, kita input ini titik koordinat untuk SMA yang kedua, pada pilihan kedua kuotanya 2 ya. Nah, maka yang akan masuk itu bisa kelihatan hanya Ersa dengan Fajar, sedangkan Dita itu tidak masuk. Ketika tidak masuk berarti Dita bisa mengambil
jalur selanjutnya untuk masuk negeri atau akan disalurkan ke SMA swasta ya, yang mendapatkan bantuan dana pendidikan dari pemerintah. Nah, itu bahasa juknisnya seperti itu. Tapi kalau misalnya mau nyoba ke jalur zonasi, ya why not gitu ya. Oke, kita lanjut saja ke simulasi yang berikutnya, yang SMK. Yang SMK ini agak sedikit harus banyak baca sebetulnya ya. Oke, kurang lebih sama ya, kurang lebih sama dengan yang di SMA tadi ya. Ini simulasinya aja, sekali lagi ini hanya simulasi saja ya. Jalurnya afirmasi atau KTM. Kalau SMK itu kita bisa milih 2 SMK dengan program yang sama, atau kita bisa milih 1 SMK tapi dengan 2 program yang berbeza. Saya akan simulasikan misalnya milihnya tuh 2 SMK dengan program yang sama. Kalau di SMK itu barangkali ada tes dulu ya, tes sebelum perankingan tuh, kayak misalnya, maksudnya sebelum seleksi yang afirmasi itu biasanya barangkali ada tes minat dan bakat, tes kesehatan, itu silahkan dibaca ya, tapi kembali ke sekolahnya lagi. Oke, kita akan coba di sini SMK 1 Alam Raya itu kuotanya 3 siswa, sedangkan SMK 2 Alam Raya itu kuotanya hanya 2 siswa. Programnya saya samakan ya, karena kalau 2 SMK program yang diambil itu harus sama. Saya ambil TKR. Oke, sudah. Nanti kita mau coba input data kayak yang tadi ya, sama saja. Nah, nanti ketika sudah seperti ini, hampir persis seperti SMA, karena seleksi pertama itu tetap menggunakan skor dari jarak ya, skor dari jarak. Nah, kalau sini muncul ada 1, 2, dan 3. Tiganya ada berapa? Ada 3 orang nih ya, ada 3 orang. Nah, kalau di juknis itu muncul kalau misalnya dia ngambilnya 1 pilihan SMK, dia akan, kalau nggak lolos, dia akan dialihkan ke program selanjutnya. Tapi kalau misalnya dia ngambil 2 SMK, maka akan dilanjutkan ke SMK dengan program yang sama tapi di pilihan 2 ya. Nah, sekarang kalau ini ada yang sama kayak gimana? Tetap ya kayak yang SMA tadi, akan disortir lagi berdasarkan usia yang tertinggi. Jadi yang akan lolos tetap Dianto ya. Penjelasannya sama kurang lebihnya seperti yang di SMA. Karena saat mendaftar, Dianto itu umurnya sudah mencapai 17 tahun dibandingkan Fajar dan Ersa, begitu pula dengan antara Fajar sama Ersa. Jadi yang paling tinggi usianya adalah Mas Dianto. Oke, selanjutnya kita anggap karena ini ngambilnya 2 pilihan SMK dengan program yang sama, maka akan dilimpahkan ke SMK yang menjadi pilihan kedua ya, yang menjadi pilihan kedua. Kita coba masukkan lagi di sini. Oke. Sini kita coba masukkan titik koordinat dari SMK 2 Alam Raya. Oke. Sudah. Nah, kurang lebih yang masuknya, ini tinggal, karena kuotanya 2, harusnya hanya 2 orang yang masuk ya. Oke, saya betulkan dulu. Oke, ini nantinya bukan 1-1 tapi 1-2 ya, berdasarkan juknisnya seperti itu. Nanti kalian bisa lihat lengkapnya, bisa di download kok juknisnya supaya lebih paham lagi ya. Oke, jadi yang hanya diterima karena kuotanya 2 orang hanya Fajar sama Ersa saja. Kita bisa mengambil jalur selanjutnya, artinya bisa mengambil di jalur rapot ya, karena tidak ada zonasi kalau di SMK. Oke, jadi intinya adalah kalau misalnya mau masuk afirmasi, pastikan kalian itu sudah mempunyai atau mengupload
persyaratan khususnya dengan benar, dan sebenarnya tips ampuhnya adalah cari dan pilih sekolah yang paling dekat dengan alamat domisili Anda. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan semoga bermanfaat. Terima kasih.